ya, biar ada ininya. Nanti oke. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar terkait fungsi dua variabel atau lebih gitu ya. Nah, kelihatannya semuanya ya, fungsi dari dua variabel gitu ya. Jika ada D gitu ya, D domain gitu ya, pasangan berurut X, Y gitu ya, di mana X, Y ini anggota dari bilangan real gitu ya, dia merupakan himpunan bagian atau subset dari suatu bidang X, Y di bidang koordinat gitu ya. Nah, suatu fungsi gitu ya, dua variabel yang merupakan aturan yang memetakan untuk setiap pasangan berurut dari bilangan real, jadi X ini kan bilangan real tadi ya, dalam D itu misalkan domain gitu ya, ke bilangan real tunggal ya, Z gitu ya. Di sini D, himpunan-himpunan di D ini dia disebut sebagai domain dari fungsi F. Gitu. Nah, sehingga himpunan yang berkorespondensi, nilai-nilai yang berkorespondensi dengan Z, tadi dia disebut dengan range dari F. Nah, jadi titik-titik X, Y tadi, pasangan terurutnya ini, domainnya ini ya, X, Y, kemudian Z-nya itu range-nya, gitu ya. Nanti dipetakan ke Z, gitu ya. Sehingga bilangan Z, nanti Z itu bilangan real ya pasti ya. Bilangan realnya itu ditulis seperti ini, Fx, Y, gitu ya. Nah, di mana X-nya itu variabelnya X dan Y itu variabel independen atau variabel bebas. Dan Z-nya adalah variabel terikat atau dependen. Ya. Oke. Nah, kalau sebelumnya kan kalian sudah belajar terkait dengan kalau satu variabel itu mudah ya kan. Tapi kalau sekarang dua variabel X dan Y gitu ya. Nanti dipetakannya ke Z. Z-nya dia pasti bilangan real gitu ya. Oke. Tinggal dimasukkan aja nanti X sama Y-nya berapa gitu ya. Jadi X-Y-nya berapa, substitusikan ke fungsinya gitu ya, ketemu berapa. Jadi pasti Z-nya ini pasti bilangan real, seperti itu gitu ya. Oke, nah ini contoh gitu ya, Fx, Y-nya fungsinya sama dengan akar Y kuadrat min X, kayak gitu. Ya. Nah, di sini, ini ya. Oke. Nah, di sini Fx, Y itu adalah suatu bilangan real yang disediakan dari ini. Jadi, kita lihat di sini gitu ya. Y kuadrat min X ini, dia ini supaya didefinisikan, berarti kan di dalam akarnya itu harus bilangan positif ya. Maka dia harus lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sehingga domainnya itu X, Y, demikian hingga Y kuadrat min X-nya lebih dari 0. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, kalau Y kuadrat min X itu kan, jadi kan fungsinya ini ya, tadi kan parabola ya. Nanti dia terhadap suhu X gitu ya. Jadi pada saat X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, maka Y-nya plus 1 atau min 1 ya, plus 1. Kalau X-nya 4 di sini kan ya, ini 4, maka di sini dia 2 gitu ya. 2 dan min 2 gitu ya di sini ya. Jadi kan dia parabola gitu ya. Parabola gitu ya. Jadi kalau terus seperti ini. Di sini dia lebih dari 0. Sehingga daerah yang diaksir warna biru ini gitu ya. Itu titik-titik di sini dia domainnya gitu ya, domainnya. Ya. Nah, kita ambil tes saja di sini gitu ya. 1,0. Nah, kita masukkan di sini ini 0. Kalau dimasukkan sini kan berarti kan X-nya ya, berarti min ya, negatif. Kalau negatif kan nggak bisa, jadi nggak definisi. Ini kan harusnya kan lebih dari sama dengan 0. Sehingga yang di sini, gitu ya, daerah domainnya, titik di sini, ya, yang berhasil warna biru, gitu ya. Jadi pahami ya. Nah, kalau untuk soal yang nomor 2, kita mencari nilai domainnya. Ya, ini berarti X plus Y plus 1, ya. Kalau itu, dia harus lebih dari 0. Nah, kemudian denominator atau penyebutnya, dia tidak boleh sama dengan 0. Ingat itu ya, supaya dia bisa didefinisikan. Kayak gitu. Ya. Nah, sehingga di sini, nih, dia harus lebih dari 0, dan tidak boleh sama dengan ini. Sehingga domainnya X, Y, demikian hingga X plus Y plus 1 lebih dari 0, dan ini nggak sama dengan X. Nah, kalau ini gambar ya, jadi kan X plus Y plus 1 gitu ya, sama dengan 0.
Nah, ini gambarnya nih dari sini ya, titik-titik ini yang warna biru. Nah, jadi tidak nih. Nah, sedangkan oke, ini Y sama dengan X ya. Nah, kalau untuk yang ini X plus Y sama dengan min 1. Nah, ini kita akan kerjakan yang ini. Pada saat X-nya 0, maka Y-nya min 1 ya. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya min 1. Nah, ambil 2 titik gitu ya. Nah, ini kan persamaan garisnya ya. Ini persamaan garis untuk X plus Y sama dengan min 1. Ini kan. Nah, karena dia lebih dari 0, kan berarti daerah atas ya. Ini lebih positif. Dari titik-titik di sini. Tapi ingat di sini, dia nggak boleh sama dengan X. Nah, persamaan dari sama dengan X kan yang ini. Warna biru ini kan. Nah, jadi daerah domainnya, gitu ya, dia daerah yang dihasil warna biru, kecuali yang, dan juga dia tidak pada garis ini ya, dia sama dengan X. Dia warna biru, tetapi dia juga tidak ada di titik pada X. Ini. Sampai sini bingung nggak apa yang saya jelaskan? Bu izin, Bu. Dipahami ya? Jadi domain. Ya, silakan. Itu yang kita di mana kita menggunakan lebih besar sama dengan sama yang lebih besar itu gimana Bu bicara bedanya? Iya, kalau untuk biasanya yang biasanya yang kena ini nih, yang ini. Kalau akar, ya kan, akar ini kan di dalamnya tidak boleh negatif, dia harus lebih dari sama dengan 0. Kalau tidak, maka dia akan menjadi bilangan imajiner. Nanti kan jadi negatif, negatif kan nanti jadi i, gitu kan? Kan berapa i gitu kan? Kalau mau negatif kan bilangan imajiner, ya kan? Nah, harusnya harus bilangan real gitu ya. Nah, kalau pecahan, maka penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau len, nah dia misalkan U gitu ya. Nah, berarti fungsi U-nya ini dia harus lebih dari 0 gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau digambarkan kayak gitu, kalau ini digambarkan ini titiknya mana? Ya ini dia share gitu kan. Kayak tadi saya itu jelaskan. Nah, kalau ini kan 2 ya. Y min X dia nggak boleh sama dengan 0. Ini ya. Y min X nggak boleh sama dengan 0. Nah, kalau persamaannya kita sama Y sama dengan X, buat dulu garisnya di sini. Kita cari Y sama dengan X itu bagaimana gitu ya. Banyak garis ya pasti ya. Sini ini ya kan. Ini garis warna biru. Jadi titik-titik di sini dia tidak akan memenuhi ya, bukan daerah domainnya, bukan elemen domain jadi ya di sininya. Nah, terus kemudian X plus Y plus 1, ini yang mana yang ini kan, dia harus lebih dari 0. Nah, ini. Nah, kita lihat dulu yang ini, X plus Y plus 1 kan sama dengan ini ya. Kita jangan lihat yang tandanya dulu, kita cari dulu dalam bentuk apa kan, garis gitu ya, samaan garis ya. Berarti kan X plus Y plus 1 sama dengan 0. Nah, X plus Y sama dengan min 1. Nah, kalau kita buat kan ambil terhadap sumbu X gitu ya. Jadi kan Y-nya 0. Terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Ambil 2 titik ditarik kan ini kan garisnya. Garis ini kan samanya ini. Ya. Nah, berarti batasnya ini kan dia lebih dari 0 ya. Dia kan di atas daerah atas ini kan. Kecuali titik-titik di garis ini. Ini merupakan daerah domainnya. Ya, di domainnya ini ya. Dia bisa menurut X, Y terserah di titik di sini ya. Terah. Di mana X plus Y plus 1 dia lebih dari 0 dan dia tidak sama dengan X. Ini untuk domainnya gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, nah gitu ya. Nah, paham ya? Nah, saya lanjut lagi ke sini ya. Ini masih udah ya, masih perkenalan dulu. Nanti berikutnya bagaimana turunannya kayak gitu ya. Kalau kemarin kan satu ya, ada satu variabel, tinggal kita pakai limit juga tinggal masukkan aja X-nya gitu ya, pendekatan X terhadap ke 0 gitu ya. Limit X mendekati 0 langsung nanti ya. Paling minggu depan gitu ya, kita bahas itu. Kita bahas dulu nih fungsi dari dua variabel. Kemarin juga udah bahas kan X ke Y gitu ya. Sekarang ada dua gitu ya, dua variabel. Jadi fx, y ke z. Nah, z-nya nanti bilangan real. Kayak gitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini grafik ya, grafik dari fungsi dua variabel gitu ya. Nah, misalkan di sini f itu adalah suatu fungsi dua variabel gitu ya, dengan domain D gitu ya. Nah, maka grafik f-nya seperti ini. Jadi juga bisa dalam bentuk pasangan urut rangka 3 gitu ya, X, Y, dan Z gitu ya. Berarti di sini.
dimensi 3 gitu ya, XYZ gitu ya. Nah, kalau kayak gini, di mana grafik F-nya itu adalah ini ya, permukaan S gitu ya. Jadi yang mencakup semua titik X, Y, Z. Nah, Z-nya nanti dari X, Y-nya itu di sini ya. Z-nya adalah Fx, Y-nya. Seperti itu. Jadi yang warna biru ini daerah titik-titiknya, titik X, Y-nya ada di ini ya, permukaan dari S. Ya. Di mana S-nya ini sama dengan Fx, Y. Ya. Dan X, Y-nya adalah anggota dari domain. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini nah, kemudian di sini ya ada namanya kurva ketinggian gitu ya. Jadi kurva ketinggian dari fungsi f atau fungsi dari dua variabel itu adalah suatu kurva ya, kurva ini jadi set sama dengan x, y, nah, kan ini fx, y gitu ya. Nah, kemudian dia dipotong gitu ya. Jadi ini ya, ini kurvanya, kemudian dia dipotong dengan bidang set sama dengan k. Jadi gitu ya. Jadi per bidang ini dipotong dengan set sama dengan k gitu ya. Nah, k-nya adalah konstanta di situ. Nah, nih, jadi kayak gini ya. Kurva ketinggian itu dengan persamaan kan fx, y gitu ya, k. Jadi dibuat dulu aja peta konturnya. Nah, kayak gini, dibuat dulu peta konturnya. Nah, kemudian ini set x, y ya, dia kan punya k. K di sini dia merupakan ketinggiannya. Nah, jadi berdasarkan ketinggiannya berapa? Gitu ya, pada saat 0 ketinggiannya berapa? 200 berapa? Jadi K-nya itu nanti menunjukkan ketinggiannya berapa. Gitu ya. Jadi buat dulu peta konturnya, kemudian baru kurva levelnya. Kurva levelnya ini tingkatannya berdasarkan K-nya gitu ya. Nah, ini contoh gitu ya. Silakan buat peta kontur gitu ya dari untuk permukaan ini. Deskripsikan untuk fungsi ini ya. Fx, y, x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Nah, dengan menggunakan gunakan juga dia buatlah juga kurva levelnya. Kayak gitu ya. Jadi peta konturnya dulu, kemudian baru kurva ini ya, level curve-nya ya, yang dia berkorespondensi pada K-nya ini, diketahuinya K-nya 0, 1, 4, 9, 16. Jadi kalau kayak gini ya, kurva ketinggiannya gitu ya, awalnya buat dulu peta konturnya. Ini ya, fx sama dengan x kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Nah, di sini untuk K-nya 0, berarti kan dia titiknya di 0,0. Tapi pada saat K-nya 1, nah mungkin di sini, berarti jadinya 1 ya. Kalau K-nya 2, berarti di sini radiusnya berarti akar K ya. Jadinya berarti akar K. Jadi kalau K-nya 4, berarti radiusnya 4. Jadi radiusnya 2, gitu ya. Ini 2. Kalau 9, berarti di sini jari-jarinya 3, gitu ya. Berarti akar K, gitu ya. Iya. Nah, setelah membuat peta kontur, nah baru kita tarik gitu ya. Kalau kita tarik di situ berdasarkan K-nya gitu ya. Pada saat 0 dia di 0 gitu ya. K-nya 1, bukan karena akan naik gitu ya. Di 1 gitu ya. Dan nanti 4 dan seterusnya. Jadi kalau ditarik gitu ya, bentuknya seperti ini gitu ya. Bentuknya seperti di gambar yang B. Nah, itu peta konturnya yang sebelah ini, sebelah kiri ya. Kalau untuk kurva ketinggiannya di kanan gitu ya. Bisa dilihat ya, seperti ini. Jadi kalau untuk yang peta kontur, jadi di sini nanti radiusnya itu akar K. Nah, kalau untuk ketinggiannya di kurva ketinggian itu K ya, berdasarkan tingkat K-nya. Nah, ini macam-macam kurva level gitu ya. Kurva ketinggian gitu ya. Jadi ini kurva level ketinggiannya, peta konturnya, kemudian kurva ketinggiannya gitu ya. Kalau ini pakai aplikasi biasanya kalau kayak gini gitu ya. Nah, ini juga suatu fungsi f gitu ya. Kalau ini fungsi 3 variabel gitu ya. Fungsi 3 variabel dan kurva levelnya seperti apa gitu ya.
Jadi suatu fungsi f gitu ya dengan 3 variabel gitu ya. Dia merupakan dari aturan yang menetapkan untuk setiap pasangan rangka 3 yaitu x, y, z gitu ya dalam domain D yaitu x, y, z sedemikian hingga x, y, z yang menjadi bilangan real. Nah, maka di situ pasti ada pasti akan dipetakan ada W ya, dia dipetakan W gitu ya. W-nya ini adalah bilangan real tunggal. Ya, W-nya ini adalah f x, y, z kayak gitu ya. Jadi x, y, z-nya ini jadi itu apa? Titik domainnya, himpunan domainnya. Nah, sedangkan fx, y, z-nya ini dia adalah pasti misalkan W dan dia bilangan real ya. Nah, ini adalah range-nya. Tapi di sini dia fungsi fungsi 3 variabel, gitu ya. Karena kan di sini titiknya 3 ya, x, y, z. Ya. Tapi range-nya tetap sama ya. Dia bilangan real, ya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini volume V, gitu ya. Volume V dari persegi panjang gitu ya. Kalau persegi panjang ada panjangnya x, y, z gitu ya. Panjang, lebar, tingginya. Nah, dia dideskripsikan dengan fungsi f ya. Definisinya seperti berikut gitu ya. Jadi fungsi f-nya x, y, z sama dengan x, y, z gitu ya. Dia fungsinya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini tinggal nanti masukkan aja x, y, z-nya. Jadi ini pasti angkutan dari yang real, pasti ya. Tinggal dimasukkan x, y, z-nya berapa. Jadi nanti hasil pemetaannya pasti satu bilangan tunggal gitu ya. Yang real kayak gitu. Nah, ini contohnya juga ya. Mencari domain. Jadi hari ini kita hanya belajar mana sih daerah-daerah domainnya, mana daerah range-nya, seperti itu ya. Tapi untuk fungsi 2 variabel, fungsi 3 variabel, gitu ya. Kalau kemarin kan fungsi 1 variabel, gitu ya. Nah, ini mencari domain dari fungsi f. Nah, ini kan 3 variabel ya. Nah, fx, y, z, gitu ya. Fungsinya diketahui seperti ini. Sama kayak tadi ya. Jadi kalau akar ini dia tidak boleh sama dengan 0 kan. Dia harus lebih dari sama dengan 0. Kalau ini nggak masalah ya. Negatif pun dia kan jadi bilangan real juga gitu. Ya. Jadi dia tidak akan masalah. Ya. Nah, di sini ya x plus y minus z dia akan lebih dari sama dengan 0. Dia akan ekivalen dengan ini kan. X plus y lebih dari sama dengan z. Oke, gitu ya. Nah, sehingga domainnya seperti ini ya. Dia adalah pasangan terurut angka 3 x, y, z demikian hingga x plus y-nya dia harus lebih dari sama dengan z. Hanya itu aja sebenarnya ya. Kami domain, gitu ya, domain dan daerah range. Nah, ini kalau elips gitu ya. Ya, elips kayak gini nanti kalau mau digambarkan gitu ya. Kalau hiperbolik juga seperti ini ya bentuknya. Ya, biar tahu aja kalau misalnya persamaannya bentuknya kayak gini ya. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus B kuadrat ditambah Z kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Kira-kira dia kan bentuknya seperti ini ya. Dia elips gitu ya. Elips di bidang XY, pada bidang XZ-nya, pada bidang XY berarti kan di sini Z-nya sama dengan 0. Jadi kan dia punya elips gitu ya terhadap XY ya. XY di sini. Dia kan 0 gitu ya. Nah, kemudian pada saat pada bidang XZ gitu ya. Nah, ini dia juga elips gitu kan. Nah, kalau pada bidang YZ ya kan kalau XZ dia kan berarti ini sama dengan 0. Nah, dia berarti akan sejajar dengan suhu Y kayak gitu.
Kalau beda-beda YZ gitu ya. Nah, ini. Berarti yang ini kan. Kalau gambarkan ya, satu gitu. Nanti di sini X sama dengan 0. Nah, dia juga akan elips gitu ya. Sehingga dia nanti akan bentuknya, ditarik irisannya, kemudian bentuknya kayak gini sih, kayak agak lonjong gitu ya. Ini kan tiga dimensi ya. Jadi kalau untuk persamaannya seperti ini, kira-kira gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini yang hiperboloid gitu ya. Jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dia bentuknya seperti ini. Ya. Kalau ini yang hiperboloid ya, bentuknya kayak gini. Ya. X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dia bentuknya seperti ini. Kalau ini eliptik paraboloid gitu. Jadi Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Ini juga hiperbolik ya. Ini ada beberapa bentuk gitu ya. Jadi bisa tahu lah ya kayak gini gitu ya. Jadi kalau untuk persamanya seperti ini, nanti bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini mencari kurva ketinggiannya. Fungsinya adalah fungsi 3 variabel. Ya, fungsi variabel fungsi f gitu ya. Fx, y, z-nya sama dengan x kuadrat per y kuadrat plus z kuadrat. Nah, kalau kayak gini kan dia bentuknya bola gitu ya. Bola konsentris. Jadi seperti itu ya. X kuadrat plus y kuadrat jadi bola pada saat k-nya 1 dengan k ya. Di sini k-nya 1, maka di sini diawali dengan titik originnya 1, berarti radiusnya adalah akar k. Jadi 1 di sini ya. Dia akan bentuknya bola di sini. Kemudian pada saat k-nya 2, dia juga akan bentuk bola di sini ya. Tapi jari-jarinya dia kan k-nya 2. Jadi jari-jarinya 2 gitu ya. Kalau di sini dia k-nya 3, berarti jari-jarinya 3 gitu ya. Jadi bentuknya seperti bola ya. Bola konsentris dengan radiusnya akar k. Seperti itu. Lebih seperti itu sih. Ini terkait dengan fungsi 2 variabel gitu ya, dan 3 variabel. Jadi kita hari ini hanya membahas bentuk-bentuknya kayak apa, nanti menentukan domain, terus kemudian daerah hasil atau range-nya seperti apa. Ya. Ini dicoba nih, biar nanti saya nggak ngomong terus juga, ya. Nggak dicoba, tahu juga. Nih dicoba ya, kerjakan, nanti dipresentasikan, di share screen, gitu ya. Nah, ini ya. Kalau fungsi f-nya sama dengan fx, y-nya sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti x1, y3-nya berapa? Ya. Nanti ini kan daerah range-nya kan state-nya berapa? Tinggal substitusikan aja. Kalau yang ini kan gampang ya. Nah, ini nanti ya. Kita coba dulu lah. Ini juga. Ya. Kalau ini bagaimana nih? Domainnya seperti apa? TF-nya bagaimana? Range-nya seperti apa? Paham ya? Nah, kalau kayak gini kan berarti dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau tadi akar bagaimana dia harus lebih dari sama dengan 0. Jadi bagaimana seterusnya? Dikerjakan. Ya. Silakan. Paham ya? Halo? Ini saya ditinggal itu atau gimana? Enggak, Bu. Ya? Tapi kalau dari saya sendiri masih cukup bingung sih, Bu. Ini di mana? Terutama Hanya menentukan domain sama dari range. kenapa, Bu? Hanya menentukan domainnya, hanya menentukan range-nya. Nih. Nih. Kalau kayak gini kan tinggal masukkan aja nih. Nah, kalau kayak gini gimana? Nanti ya contoh ya, di kalian yang mengusahakan sendiri. Nah, kalau kayak gini kan dia tidak boleh denominatornya atau penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 nih. Nah, berarti di sini x, y gitu ya, demikian hingga x nggak boleh sama dengan y kuadrat. Nah, kalau mau digambarkan, gitu ya, y di x-nya mana nih? Nah, kan ini kan bentuknya. Nah, kayak gini kan, ini persamaan dari x sama dengan y kuadrat. Gitu kan? Nah, dari di situ dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi semua titik-titik di sini ya, kecuali pada garis ini, titik-titik di persamaan garis x sama dengan y kuadrat. Di titik sini dia tidak bisa. Contohnya apa? Ambil aja di sini titik gitu ya.
Kan kalau ini kan berarti kalau X-nya 1, berarti Y-nya kan antara min 1 sama 1 kan. Ini kan min 1 kan. Nah, itu ambil dari situ. Jadi jelas nih kan pasti kan X-nya 1, Y-nya kan bisa. Kamu masukkan di sini gimana berarti? Ini gimana? Nol kan? Biasanya kan? Kalau nol bagaimana? Ya kalau didefinisikan. Nah, bisa kan? Sehingga daerah domainnya X, Y adalah titik-titik di sini, kecuali titik pada persamaan X sama dengan Y kuadrat. Ini daerah domainnya. Terus Reca bagaimana? Bagaimana? Hasilnya apa berarti? Semuanya kan dia juga bisa negatif. Kan titik juga ada jawaban negatif kan di sini. Sehingga Reca adalah set. Demikian setnya tadi apa? Fungsi fx-nya kan? X, Y gitu ya. Dengan X, Y-nya atau ini adalah anggota dari bilangan real. Jadi bilangan apapun bisa. Atau X, Y anggota seperti itu ya. Karena hasilnya ini kalau kalian masukkan X sama Y-nya negatif pun bisa gitu ya. Bisa. Dicoba dulu ini, dikerjakan dulu. Ini nomor 3 sudah. Saya kerjakan. Coba yang dicoba yang nomor apa nih? Nomor 1, nomor 2, 4, gimana? 1 kan gampang. Tapi dulu coba nggak apa-apa. Tinggal substitusi aja kan ke sini. Untuk mencari daerah range-nya. Satu ini kan daerah domainnya mana? 1,3. Ini domainnya mana? 0,0. Ini 3, substitusikan ketemu daerah range-nya. Coba aja nggak apa-apa. Kalau X ini berapa domainnya? Ya dikerjakan ya. Kalau saya ngerjakan semua, kalian nggak latihan gitu ya. Coba cari domain dan range-nya. Dicoba dulu, nanti di share screen. Kalau ada masukan, nanti saya akan kasih. Ya, saling diskusi lah ya. Bukan saya aja semua, mungkin ada juga yang memberikan masukan. Dicoba dulu, dikerjakan, terus kemudian di share screen. Oke? Ya.
Dia tetap direkord aja. Silakan dikerjakan. Mungkin nomor 1 boleh lah ya, nggak apa-apa. Terus nomor ya, silakan dikerjakan ya. Nanti bisa di-share screen ya hasil pekerjaannya. Masih banyak waktu.
Ya, ada yang bertanya ini, apa nih yang mau mencoba? Mbak Siska ya? Silakan. Ini Siska mau bertanya, atau bagaimana? Resen. Saya coba jawab yang bisa aja ya, Bu. Ya, silakan. Kita hari ini cuma belajar domain, daerah range-nya seperti apa, gitu ya. Hanya itu aja kok. Silakan di share screen. Ayo silakan. Mana nih? Tidak ada yang bukan share screen. Ayo. Sudah terlihat belum, Ibu? Bisa nggak tampilannya di agak ini? Dimiringkan gitu ya. Kalau kayak gitu kan nggak bisa baca ya. Kalau bisa pakai ini ya, pakai laptop ya. Nanti kalau semua mengajarkan, menjelaskan juga enak gitu. Oh, Intinya yang bisa aku, dibaca aja. ya, aku pakai HP sih, Bu, jadi susah. Ini foto sih share screen-nya. Nah, tolong kondisikan ya. Sebenarnya saya bacanya seperti ini. Boleh minta tolong temennya ya, untuk subscribe nggak boleh. Ya Bu, maaf sebelumnya saya sambil mau nanya Bu, untuk yang hasilnya itu jadi kita dapetnya dari mana sih Bu? Daerah hasilnya kamu tampilkan dulu, nanti saya arahkan. Udah lihat belum? Oh, saya ditampilkan dulu. Sebenarnya ya, kalau kamu masukkan daerah domainnya di situ, kira-kira hasil kemungkinannya apa, gitu ya. Kayak nomor 4 tuh bagaimana? Makanya dicoba dulu lah. Coba Ditampilin dulu. aku Biar tampilin saya nomor ngasih 4 aku ya Bu. ya, boleh, simpan.
Ini Bu, Ya. untuk nomor 4, apakah benar seperti ini? Ya, tolong dijelaskan dulu ya. Apa namanya nih? Haikal ya, coba. Eh, yang Haikal tangkap tadi seperti ini, Bu. Jadi kan ada fxy sama dengan akar 4 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, domain fungsinya itu bisa dilihat karena itu akar, di dalam akarnya itu kita misalnya ibaratkan fungsi gx. Nah, berarti akar dari gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, maka domain fungsinya itu xy adalah bilangan real di mana 4 min x kuadrat min y kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita bisa di min x sama min y itu kita ke kanankan, jadinya x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Seperti itu, Bu. Iya. Ya, benar. Kalau kita gambarkan berarti mana? Titik-titiknya kan ini kan ya. Jangan lupa dikasih ini ya. Jadi dia kan pasangan terurut ya. Nah, kalau digambarkan gimana nih? Atau Haikal mau nyoba gambar? Ayo. Daripada saya yang gambar ya. Coba kamu dulu deh. Coba saya dulu ya, Bu. Jadi, ya silakan. Radiusnya berapa itu, Haikal? Radius tuh yang K itu ya, Bu? 2 nggak sih, Bu? Iya, itu. 2 ya? 4 ya. Nah, kan berarti kan akar K kan ya. Kan berarti kan 2. Ya, udah. Ya udah. Ya. Dia buat persamaan dulu yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2. Buat dulu itu. Baru kamu bisa menentukan titiknya mana. Gambar, ayo. Sebentar, saya bingung. Adanya tahun 2020. Berarti belum ya? Eva Lainiati. Bukan ya? Udah ganti berarti. Nggak paham aku, Bu. Ini gimana, Bu? Enggak kan kalau kayak gini kan udah gambarnya udah ini ya, lingkaran ya boleh, sebenarnya ya. Ibu, saya izin bertanya dong, Bu. Jadi untuk cari X dan Y-nya itu pakainya yang akar K-nya ya, Bu? Bentar. Ini kan cuma mencari domainnya saja, gitu ya. Daerah domainnya kira-kira berapa sih yang memenuhi ini, gitu kan ya. Nah, di sini kan sebenarnya kan bisa tulis seperti ini kan. X kuadrat plus Y kuadrat kan. Nah, tadi syaratnya bagaimana? Ini dia harus lebih dari sama dengan 0, gitu kan. Nah, sehingga di sini domain F-nya X, Y pasangan terurut. Demikian hingga X kuadrat plus Y kuadratnya dia ini harus kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Supaya dia 0, kayak gitu ya. 0 atau dia akan positif karena dia negatif di sini kan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau digambarkan pun kayak gitu ya. 2 misalkan ya. Intinya dia jari-jarinya saya jelek nih. Anggapannya lurus gitu ya. Dia anggapannya lurus gitu ya. Anggapannya dia jari-jarinya ini 2, ini juga 2, ini juga 2 gitu ya. Dia X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Jari-jarinya kan 2 gitu ya. Nah, di sini dia kurang dari sama dengan 4. Maka di sini jadi titik-titik di dalam lingkaran di pada persamaan ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 atau dalamnya dia itu memenuhi ini. Jadi titik X, Y di sini, titik di sini dia merupakan himpunan dari daerah domain dari fungsi ini fx, y-nya gitu loh. Udah kan? Jadi pahami kan? Jadi ambil aja titik sembarang di sini, misalkan di sini 0,0,
Coba masukkan di sini, masih bisa kan? Nah, dia akar 4 kan? 4 ada. Jadi akar 4 kan sama dengan 2. 2 ini apa? Range-nya. Range-nya pasti adalah bilangan anggota di bilangan real. Kayak gitu. Ya, paham ya? Nah, sehingga memungkinkan apa? Bisa nggak dia memungkinkan ininya aja dia udah lebih dari, pasti positif kan? Kan dia harus lebih dari sama dengan 0 nih. Nah, berarti kemungkinan hasilnya berapa berarti di sini? X, Y-nya, nilainya. Ya, range-nya bagaimana? Selalu positif kan? Negatif sama mungkin tidak? Nggak mungkin kan? Ini aja udah pasti 0 kan? Kan dia kurang sama dengan 4. Pasti 0 kan? 4 minimal kan 0 kan? Nah, karena mungkin. Gitu kan? Tapi dia pasti bilangan positif gitu ya. Jadi range-nya misalkan di Z gitu ya. Z-nya adalah anggota dari bilangan lebih positif ya sebenarnya ya. Lebih positif gitu. Atau karena dia ini gitu ya, bilangan real, kita bisa tulis dia 0 sampai tidak terhingga. Kayak gitu. Ya, 0 sampai tidak terhingga. Nah, seperti itu. Dia nggak mungkin negatif juga kan kalau kamu masukkan berapapun di sini. Daerah range-nya loh, X, Y-nya. Ini daerah range-nya. Tadi kan? Jadi, X, Y, kalau di diagramnya, dia X, Y, dia akan dipetakan ke Z. Z di sini adalah bilangan real. Bilangan tunggal. Seperti itu loh. Nah, dipahami ya. Jadi, titik-titik di sini nih, dia adalah domainnya. Atau ya pokoknya pada kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, atau di dalamnya titik-titik diskret itu, dia adalah daerah domainnya. Gitu. Nah, kalau dimasukkan di sini, ya dia bilangan real yang positif pasti. Gitu. Atau Z-nya dia lebih dari sama dengan 0 gitu. Ya, atau real positif juga boleh kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, coba yang kerjakan yang lain kayak gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Udah kan itu domain rank masa nggak paham. Bentar, itu 0, tak hingga. Sama. Iya, sampai seterusnya kan. Dia bilangan positif kan? Pasti. Gitu ya. Ada pertanyaan? Gampang ya, mudah ya. Cuma kayak gini aja kok susah. Gitu ya. Udah. Ya. Silakan. Yang berikutnya. Bu, maaf Bu, mic-nya masih di mute ya. Ya Allah, saya ingin lihat tadi. Sampai mana tadi saya bilangnya? Dari awal, Bu, belum ada suaranya. Iya, Bu. Pantesan kok diam aja. Yang tadi penjelasan Haikal udah saya jelaskan, paham nggak?
Untuk yang hasil terakhirnya range-nya itu saya masih kurang paham sih, Bu. Coba tampilin lagi. Oh, kok baru ngomong sekarang? Saya kira emang Ibu lagi nggak tahu sih. Udah, Tampilin yang tadi lagi, Bu. intinya, tampilin lagi nggak apa. Intinya itu, kalian itu melakukan pemetaan. Kalau kemarin kan satu variabel ya, misalkan fx sama dengan y gitu kan. Lalu dipetakan dari x ke y gitu kan. Paham ya? X-nya dan y-nya adalah bilangan real. Nah, di sini dua variabel. Kayak gitu kita ngomongnya. Nah, kayak gini nih. Nah, seperti ini nih. Ya kan? Berarti di sini intinya fx, y-nya itu sama dengan z. Dan z-nya ini pasti anggota dari bilangan real. Itu pasti. Nah, tadi kan berapa nih tadi kan? Akar 4 min x kuadrat plus y kuadrat. Ya kan? Sebenarnya dia pasti positif kan? Lebih dari sama dengan 0. Akar dari ini, bilangan apapun yang lebih dari 0, dia pasti positif kan? Berarti kan range-nya apa? Positif kan? Ya tidak? Ya udah, range-nya berarti positif. Gitu aja. Akan dia Z, maka Z-nya di sini dia itu lebih dari 0, dia positif, dia ada 0, dia juga mungkin kan? Karena juga mungkin S, Y-nya ya real. Bilangan bulat, ya bilangan real gitu. Udah, gini aja. Kalau negatif mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin kan? Akar dari ini jadi negatif, nggak mungkin kan? Range-nya kan? Range-nya pasti positif kan? Oh iya, Bu. Nah, dia tidak terhingga, kayak gitu loh. Gitu aja sebenarnya. Kalau mau dibuat diagramkan, kalau yang kemarin kan dari, misalkan kemarin satu variabel, fx sama dengan y, oke, dipetakan dari x-nya dan domainnya kan, dia dipetakan ke y gitu kan. Ya satu variabel, x dan y-nya bilangan real. Nah, di sini dia titik gitu ya. Dia titik koordinat di situ, x, y. Gitu ya. X, y dipasangkan ke nanti z-nya ini gitu ya. Dia bilangan real itu. Nah, bilangan tadi himpunan dari domainnya bagaimana ya? Udah tadi digambar tadi. Ini dia di dalam dia pada lingkaran titik-titik pada lingkaran x kuadrat pada kurva x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 atau di dalamnya di dalam lingkaran ini kan kurang dari 4. Kuadratnya sama dengan 4. Termasuk pada lingkarannya. Udah kan ya, masuk gitu susah. Gampang ya. Sudah dipahami ya. Jadi 2 variabel nih. Kalau 3 variabel gimana? Ayo. Ya, gampang lah. Pokoknya pahami gitu lah. Pokoknya kalau akar, berarti di dalamnya ini nggak mungkin kan akar negatif kan. Kalau negatif ini kan imajiner. Ya kan? Nah, sehingga dia harus lebih dari sama dengan 0. Gitu. Itu aja sih. Gampang kayaknya. Ada pertanyaan nggak? Jadi range-nya itu bergantung sama fungsi soalnya, Bu. Jadi kalau Ya, kalau misalnya domain, soalnya fungsinya akar, maaf Bu gimana? lihat dulu. Domainnya masuk atau tidak? Domainnya masuk tidak? Jangan-jangan ada juga bilangan lain yang tidak memenuhi berdasarkan domainnya. Kayak gitu. Coba itu yang nomor ini paham dulu ya, yang ini paham dulu ya. Bisa dipahami ya? Oke, di stop share ya, biasa nggak nulis lagi ya. Oke, fix ya. Nah, coba saya udah share screen. Ya tergantung domainnya bagaimana. Memenuhi nggak? Bilangan mana aja yang tidak gitu ya. Nah, ini kalau ini kan beda lagi nih ya. Y min x-nya dia lebih dari sama dengan 0. Nanti bagaimana nih? Terus x min y kuadratnya dia lebih dari 0. Kira-kira ada nggak daerah hasilnya? Ayo, ada nggak nih? Dia harus berisan ya. Dia memenuhi dua-duanya nih loh. Ini satu fungsi loh ya. Coba dulu. Ada yang menemukan nomor 5? Kalau nomor 6 apa? Berarti ini bentuknya parabola nih. Oh, kok parabola? Bola nih. Ya kan? Nanti kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadratnya. Oh, ini udah bola ini. Ya, dia kurang dari sama dengan 1. Berarti kan sama dengan 1 gitu ya. Berarti kan bentuknya bola. Dengan jari-jari 1 nanti. Jadi titik x, y, z-nya dia di dalam bola ini. Yang jari-jarinya 1. Ya.
Gampang kalau itu aja. Kalau yang nomor 1, 2 udah pasti dia real ya. Semua nggak ada pantangannya juga. Y-nya mau negatif mau positif sama aja bisa. Kalau nomor 1 nggak perlu dibahas ya, tinggal disubstitusikan aja kita ketemu. Coba ayo siapa yang mau nyoba nomor 5 nih? Kalau mau silakan. Kalau mau dibahas ya. Udah next. Ada yang mau nyoba? Saya belum nulis sih, Kalau Bu, enggak tapi saya mau PR. nanya dulu. Nomor 5-nya itu berarti dia kan Y-nya sama dengan X ya, Bu, tapi tidak sama dengan Y kuadrat. X tidak sama dengan Y kuadrat. Nah, itu gimana tuh? Ketemu nggak tuh daerah hasilnya tuh? Coba dulu. Coba Oke, dulu. Bu. Nah, itu bisa tuh. Gimana tuh? Nggak bisa dikira-kira ya? Dicoba digambar kalau bisa. Gampang cuma itu aja kok. Itu kan apa limit kalau nggak salah ya? Di RPS-nya. Kemarin ya ini limit ya kalau di RPS-nya ya. Nah, bagaimana kalau 2 variabel nih? Ayo, X, Y mendekati 0. Nah, bagaimana itu? Ya, nanti dibahas pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas dulu fungsi 2 variabel dan fungsi 3 variabel. Besok ini jam berapa, Bu? Yang edek. Coba digambarkan juga. Ada nggak tuh daerah hasilnya? Ada. Nemu daerah hasilnya? Kadang-kadang juga perlu ya, kayak uji juga. Ambil 1 titik, dibuktikan. Kalau nggak percaya. Tuh. Dia masuk nggak? Dia memenuhi nggak? Boleh. Iya, Bu, betul. Iya. Kedengaran ya suara saya ya? Hampir 7 detik aja. Dengar, Bu? Udah coba. Udah selesai. Oh iya, saya Belum. malah ngambil langsung dari Kalau nggak selesai, nggak bisa, ya nanti sisanya PR ya. Udah ada tugas individu, ada forum diskusi, tambah lagi ini, ya udah nggak apa-apa. Biar katam, biar bisa gitu ya.
menentukan domain range kayak gitu-gitu ya. Iya, lama itu. Jadi bagaimana? Udah bisa belum? Kalau domainnya tidak ada, bagaimana, Bu? Nah, dicoba tunjukkan. Eh, saya nggak bisa gambarnya sih, Bu, cuman dianalogikan aja. Dicoba dulu. Pokoknya ditampilkan dulu kalau nggak ada hasil pekerjaan, saya juga nggak mau ngasih jawabannya. Kalau enggak, saya pengen kalian coba usaha dulu kayak gitu. Kalau nggak ada yang mengerjakan atau menampilkan, saya tidak mau memberikan ini. Jadi, coba dulu ditampilkan. Di pusing Coba kalau di gambar gimana? Kalau di gambar gimana? Dikit. Di kita datanya
Ibu, saya coba share screen, tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Iya, silakan sih. Ini sampai jam berapa ya kalau boleh tahu? Kurang tahu deh, Bu. Saya kalau jadwal. Nggak tahu. Sampai selesainya gitu ya. Kalau di Oke. jadwal 3 SKS, Bu. Sampai jam 3.45 ya. Oh, jam 3, apa? Jam 3.50. Iya kan, Bu. Jam berapa? Jam 3.50. Oh iya, nak masih banyak waktu. Ayo silakan. Iya. Perhatiannya yang banyak ya. Sudah terlihat belum? Gitu ya. Oh ya, sudah. Tolong dijelaskan dulu ya. Oke, jadi tadi persamaannya itu saya lupa nulis di sini. Tapi persamaannya itu sebentar. Akar Y min X dan X min Y kuadrat. Duh, maaf ya tulisan. Menurut saya domainnya kayak gini. Jadi X sama dengan Y, terus X tidak sama dengan Y kuadrat. Terus yang bagian sininya sebenarnya saya mau nulis X, Y anggota bilangan real, tapi saya belum tahu dia anggota bilangan real atau bukan. Nah, terus saya nggak ngerti tuh, Bu, nyari radiusnya gimana kan, Bu. Jadi saya coba cari angka yang X sama dengan Y dan X sama dengan Y, X tidak sama dengan Y kuadratnya itu memenuhi gitu loh, Bu. Memenuhi X sama dengan Y dan X tidak sama dengan Y kuadrat. Dan yang nggak memenuhi itu cuma 1 sama 0. Terus saya bikin titik di 1,1 sama 0,0, terus saya bikin lingkaran di 2 titik itu. Terus saya asumsiin karena yang di dalamnya ini salah, jadi range-nya itu yang di luar. Tunggu, ini lingkaran Kita kah? dapat domain ya. Mana lingkarannya ya kurvanya? Kamu tuh jangan asal buat kurva lingkaran. Ini Nah, bukan itu, Bu. kurva lingkaran. Karena saya nggak ngerti, Bu. Saya mau nanya Ibu tadinya, ini saya bener apa enggak? Gitu. Kamu kurva lingkaran dari mana? Nggak tahu, saya ngasumsiin sendiri, Berdasarkan Bu. persamaannya. Jangan diasumsi, matematika bukan diasumsi. Ya. Saya masih kurang paham sih, Bu, kalau jujur-jujuran, Bu. Masih bingung. Banyak Gitu. latihan ya. Iya, Bu. Saya baru nemu banget jangan materi dihapus. ini. Coba saya izin jelaskan ya, Bu. Menambahin ini ya, si siapa nih namanya nih? Haikal, Bu. Haikal mau share Haikal. screen. Oke, Saya apa nggak ya? tahu, Nanti ini saya juga tambahin. nggak Saya tahu ingat ini kok apa. nih. Punyanya Saidina. Saya tulis namanya. Nanti saya tambahin ya. Saya dulu nggak apa ya Saidina ya. Ya, Bu. Saya stop share ya, Bu. Ya. Kalau Saya sama lingkaran gimana? X kuadrat per Y kuadrat kan sama dengan X kuadrat. Kalau misalkan X sama dengan Y kuadrat berarti kan gambarnya parabola, gitu kan? Gitu. Gitu. Ya. punya aku agak beda dikit, Bu, sama Said, Bu. Ya, kayak apa mikirin aja. Kayak gini sih. Ini gambarnya jelek. Oh, kok ini persamaan garis lurus ya? Iya, Semua. salah juga kah? Ya, coba jelasin dulu. Oke, jadi tadi ini domain fungsi ada 2 nih. Yang pertama, kan satu fungsi akar Y min X dan ln X min Y kuadrat. Nah, jadi nanti dia domain fungsinya ada X kuadrat, X kurang dari sama dengan Y, dan X lebih dari Y kuadrat. Karena Y min X itu harus lebih dari sama dengan 0, dan ln X min Y kuadrat itu harus, X min Y kuadratnya harus lebih dari 0. Jadi dapat seperti ini. Nah, terus ini yang grafik ini itu adalah grafik X kurang dari Y, X kurang dari sama dengan Y. Nah, yang ininya tuh X lebih dari Y kuadrat. Aduh, susah. X lebih dari Y kuadrat. Saya tanya sekarang. Berarti kan anggapannya kamu buat. Ya, jangan dihapus dulu. Udah, biar jangan dihapus. Enggak, tadi mau dirapihin tulisannya, Bu. Oh ya, rapiin. Silakan. Tambah di sini ya, nggak mengganggu ya. Ya, X boleh. sama dengan Y kuadrat. Nah, ini
Ini bentuknya apa sih nih? Kalau digambarkan parabola kan? Tapi dia pada X. Berarti dia pada sumbu, dia pasti memotong sumbu X di sini. Ya kan? Ayo. Coba lihat ini. Berarti kan pada saat X-nya 1, Y-nya berapa? Ya, X-nya Akar 1, satu berarti ya? kan Y-nya plus minus 1 kan? Iya, Ya plus kan? minus 1. Dia kan bentuknya kayak gitu. Ini parabola, tapi dia pada sumbu X. Karena X sama dengan Y kuadrat. Ya, ini bukan... Oh iya, salah ya yang iya, lebih dari Y kuadratnya. nggak apa-apa. Belajar ya. Ya paham ya? Kayak gitu. Bisa nggak digambar lagi lebih bagus? Dicoret Ah, lagi. Mau di samping bisa sini bisa. mungkin? Ya, coba. Punya saya dihapus juga nggak apa-apa. Silakan. Stop share dulu apa gimana? Jadi di sini langsung nggak apa ya? Nunggu lagi nanti lama. Capek juga. Ya, itu kenapa kok bisa ketemu itu garisnya tuh? Itu terus dulu persamaannya berapa itu? Garis lurus ini persamaannya apa? X sama dengan Y sama dengan X ya. Kenapa pada saat X-nya 1 apa X-nya 1 Y-nya sama 1 gitu kan? X-nya 2, Y-nya 2 kan seperti itu ya. Naik kan lama-lama kan ya. Paham ya? X sama dengan Y, bukan sama dengan. Kita gambar garisnya ini persamaannya kan X sama dengan Y. Gitu ya. Paham ya? Paham ya semuanya ya? Misalkan di sini 1, X-nya pasti 1 kan? Saya masukkan eh X-nya 2, Y-nya pasti 2 di sini kan ya? Saya masukkan 2 di sini, dia akan 2. Lama-lama kan bentuknya ini kan? Garis kan? Paham ya? Nah, ini juga sama. Tapi jangan asal ya, besok ujian ya, diambil ya. Paham ya? Kurang lebih gini ya, Bu. X sama dengan Y kuadrat. Tapi jangan ngasal loh waktu ujian loh ya. Iya, Bu. Jangan Ini kayak saya. Jadi karena misalkan susah aja. X-nya 0, berarti kan Y-nya 0 gitu kan. Kalau X-nya 1, berarti kan Y-nya sama dengan plus minus 1. Mungkin benar-benar diambil loh ya, sesuai ya. Ini enggak nih ya. Mana nih? Sama enggak nih? Kalau X-nya 4, berarti Y-nya sama dengan plus minus 2 loh ya. Ujian saya nggak mau loh kayak gini, saya coret loh. Kok enak banget ya kalau saya ngajar gitu ya. Oke, Bu. Saya coba memahami konsep loh. Ya. Nah, terus dijelasin lagi. Ini nempel nggak di sini? Makanya gambarnya yang bagus. Ini nempel nggak di sini nih? Itu nempel, Bu. Ini nempel nih. Tuh kan, dari lisan gitu kan. Terus gimana tuh? Bersinggungan kan di situ. Nah, X-nya yang kalau 0, Y-nya 0. Nah, pada saat dia persamaan ini kan berarti ya, dia persamaannya kan X min Y kuadrat. Berarti gimana? Lebih dari 0. Berarti yang mana? Daerah domainnya? Kalau X apa, Bu? Ya, ini dulu ya. Yang ini dulu. Tadi gimana tadi? X min Y kuadrat lebih dari 0. Berarti daerah domainnya mana? Titik X, Yang Y ke diambil dari kanan. mana? Ke kanan. Aduh, yang ini. Oke. Coba kamu ambil titik di sini. Misalkan 1, min 1, min 1. Coba deh. Coba kan? Masuk nggak? Memenuhi nggak? 1, berapa? Min 1, min 1. Ngambil titik di sini misalkan. Di sini. Nggak masuk, Bu. Misalkan ya. Masuk kan? Kenapa? Berarti kan karena ini bukan daerah domainnya ya. Saya ngambil titik di sini gitu. Masuk nggak di sini? Daerah sini. Ambil salah satu. Masuk ya? Yang bawah ini ya, Ibu, gambar ini. 0,0 aja udah masuk. Ya. Jadi boleh ngambil gitu ya. Semuanya untuk memastikan. Misalkan ini lebih dari 0. Berarti kan daerahnya, domainnya kan titik-titik di sini kan ya. Kadang-kadang kalau kalian mau lebih pasti lagi, ambil aja titik sembarang di sini. Dimasukkan. Kira-kira dia memenuhi nggak ini? Paham ya saya ngomong apa ya? Oh ya, jadi dia Kalau terbukti kalau tidak Nah, masuk domain gitu ya, Bu. iya, ambil satu titik aja kalau kamu ingin memastikan waktu ujian, waktu apa gitu ya. Oke, Bu. Nah, ini kan udah, berarti kan tahu ya, daerah domainnya kan yang ini, dia lebih dari 0. Nah, oke, sekarang yang ini nih, tadi gimana persamaannya? Y min X, apa tadi? Y dari sama dengan 0. Yang mana? Atas atau bagian bawah?
Tetap ke kanan ya, ke bawah, ke sini. Lebih dari 0. Iya kan? Ya, coba wis mana? Bawah. Ambil Iya. satu titik di sini berarti. Ambil satu titik aja di sini. Masuk nggak? Di mana Ibu titiknya di mana? Memenuhi nggak? Ya terserah kamu mau ngambil di mana. Nih, di sini. Ambil di sini. 1,5. Ya, boleh lah. Coba, masuk nggak di situ? Memenuhi nggak? Memenuhi ya, Pak? Berarti ke atas ya? Kan lebih dari 0. Kalau atasnya positif. Ke bawah. Bisa nggak tuh? Dihapus nggak nih? Bisa nggak nih? Ini dihapus nih. Garis-garisnya nih. Bisa nggak nih? Bisa Bu, tunggu Ini dihapus sebentar. bisa nggak? Nih, saya juga nih merah-merah gimana cara menghapusnya saya nih? Ya udah. Hilang semua. Ibu clear my drawing ya? Oh iya. Saya salah. Ya ini lebih dari 0. Saya tulis lagi. Berarti yang atas ya kan? Ini sebenarnya nggak ada lagi nih. Dia bersinggungan dengan parabolanya kan sebenarnya. Makanya kalau gambar yang bagus ya. Nah, tadi gimana? Tadi ke atas kan? Atas atau ke bawah? Kan lebih dari 0. Atas. Ya udah, diasir. Ke Mana atas. berarti yang memenuhi? Dia nggak memenuhi kan dua-duanya? Ada nggak ada domainnya berarti di situ? Ini kan? Nggak ada ya? Nggak ada Bu, nggak bersinggungan ini. Udah, makanya seperti itu. Ya, Berarti ayo RF-nya tulis dulu gimana berarti. Nggak ada. Gimana kosong? Nah, dengan bulan kosong. ini ya? Iya. Salah. Oh salah. Gini atau nih ya. Oh iya. Paham ya? Ya, dipahami ya? Oke baik Bu. Oke, jadi gampang kan? Gampang lah. Masa nggak bisa? Mudah ya. Oke. Ini ya. Yang jadi stop share ya. Nanti coba dikerjakan lagi di rumah. Ya. Latihannya juga banyak. Ya, Jadi stop share. bisa Bu. Terima kasih Bu. Nanti tolong dikerjakan semua. Kita di forum diskusi juga. Gitu ya. Dikomeni teman-temannya gitu ya. Mungkin saya menambahi. Nggak sampai full juga ya. Mungkin sebentar saja gitu ya. Nanti banyak latihan aja sinkronus di rumah ya, buat latihan gitu ya. Ya lanjut ya, itu kan masih banyak tuh dikerjain aja di rumah ya. Masih ada waktu 1 minggu ya, ketemu lagi. Ya. Latihan ya, jangan lupa. Oke, lanjut. Sebentar aja. Jadi kalau ini membuat kurva ketinggian. Bagaimana membuat kurva ketinggian di sini gitu ya. Kalian buat dulu kayak tadi ya, peta konturnya, kemudian baru membuat kurva ketinggian. Tadi membuat kurva ketinggian berdasarkan apa? Berdasarkan dari nilai K-nya. K-nya mana? Yang ini kan nilainya? Ya, ini ya. Kalau seperti ini kan dia berarti kan lingkaran, pasti kan ya. Lingkaran dengan jari-jarinya, radiusnya berapa? Radiusnya sama dengan akar K. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau dibuat ini peta konturnya, ya. Kalau misalkan dia kurva ketinggian, maka nanti di setnya itu kayak gini ya. Nanti setnya itu K-nya nih berapa? 1, 4 berapa? Kayak gitu ya. Jadi kalau digambar kayak gini. Ya, ini saya gambar kayak gini. Jadi membuat dulu peta konturnya. Ya, X kuadrat plus 1/4 plus Y kuadrat. Ini kan sebenarnya elips ya. Saya ambil sama dengan 1 di situ ya. Ya, satu kan dia sama dengan elips sini ya. Kalau dia sama K-nya sama dengan 1. Tadi K-nya apa? 1, 4, 9, 16. Nah, bagaimana kalau ini kan kalau ini jadinya 1 ya di sini kan? Ya kan? Nah, ini yang warna biru nih. Jadi ini K-nya 1. Kalau ini K-nya saya salah ya nih ya. Saya salah ini. Harusnya nih bener ya? Ini kan bukan lingkaran ya, bener ya? Ini kan berarti kan per 1 ya. Berarti kan 2 ya. Ini kan bener kan 2 ya. Sembunyi 2 di sini, ini 1 elips kan? Ini kan bentuknya elips ya. Paham ya?
bentuknya elips, jadi X kuadrat A ditambah Y kuadrat B sama dengan 1. Berarti yang kalau digambar, ini Y-nya, ini X-nya. Berarti di sini ini A-nya, ini B-nya kayak gitu. Ya, ini min B-nya. Min B gitu ya. Ini min. Jadi bentuknya elips. Jadi paham ya, saya ngomong apa ya? Gitu. Kalau lingkaran sebenarnya dia turunan dari lingkaran, di mana A dan B-nya sama. Kalau lingkaran A dan B-nya sama kan, jadi dia sama. Jadi jari ini A sama B sama. Kalau dia elips, A dengan B ini berbeda. Kayak gitu. Dia kalau bentuknya seperti ini, berarti di sini A-nya kurang dari B. Ya, kurang dari B. Kalau nanti bentuknya seperti ini, maka di sini misalkan ini B-nya, maka di sini A-nya lebih dari B. Paham ya? Sekilas ya. Jadi paham ya? Jelas. Nah, jadi kalau kayak gini kan, ya per satu gitu ya. Jadi kan X1, ini kan 2. Ya. Ini pada saat K-nya 1. Ya. Terus K-nya nih 4. Ini K-nya 9. Nah, kalau ini K-nya nanti berapa tuh? 16. Ya. Nah, kemudian pada saat dia K-nya sama dengan 1, di sini kan apa? Ini kan ya, lingkaran warna biru ya. Nah, nanti dia akan naik di sini, di 1. Dia akan gambar, dia kayak gini berarti. Nah, seperti itu ya, dia 1. Nah, kalau misalkan dia nanti 4, berarti kayaknya 4 di sini. 4. Nah, dia di sini. Dan seterusnya. Jadi bentuknya kayak gini, kalau ditarik gitu ya. Nah, seperti ini. Itu. Bisa nggak menerawang kayak gitu? Ini saya pakai aplikasi GGB nih. Kayak gini nih. Biar gampang, gambarnya mudah. Seperti itu. Karena dia udah 3 dimensi ya. Z ini sembunyinya, ini X-nya. Seperti itu. Tadi buat dulu peta konturnya, kemudian baru kurva ketinggian. Sampai sini bingung nggak? Kurva ketinggian tadi yang Z ya, Bu? Bingung? Kenapa? Kenapa? Kurva ketinggian itu tadi yang Z ya? Eh, Yang K ya? gambar Yang K ya? Yang Yang ke iya, atas itu di loh. sini kan? Benar, ini. Ya. Kan kayak yang ini tadi, gambar yang ini. Ini kan? Ya. Ini kan lingkaran. Karena emang dia X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Nah, pada saat K-nya 0, nih ya, kayak gini. Berarti jari-jarinya 0. Ini jari-jarinya 1, ini jari-jarinya kan 2. Akar K kan 2. Nah, nanti kalau ditarik di sini, ini 1 ya. Kalau yang kedua ini kan berarti kan di sini. Jari-jarinya 1 ya. Nah, ini kan lingkaran juga di sini nanti. Nah, nanti kalau misalkan 4, 3, 4, tadi sini kan juga bentuk. Nah, lama-lama kalau ditarik kan bentuknya seperti ini. Ya. Seperti itu. Ya, radiusnya, ya, kurva ketinggian. Kalau yang untuk konturnya, berarti radiusnya akar K. Gitu ya. Bingung nggak? Dicoba ya. Coba dulu. Gitu ya. Jadi dibuat dulu peta konturnya. Seperti ini. Jadi kan di sini kan X kuadrat itu 1/4 Y kuadrat pada saat K-nya 1. Gitu ya. Ini K-nya 1. Ya. Berarti kan di sini ini 2 ya. Ini 1. Saat K-nya 1. Nah, untuk K-nya 4, berarti kan X kuadrat plus 1/4 Y kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Kalau dikalikan 1/4, berarti kan X kuadrat per 4 ditambah 1/16 Y kuadrat. Sama dengan apa nih? 1 kan? Supaya seperti ini kan. Nah, berarti di sini kan dia 4. Ya, di sini 4, yang sininya 2. Ini untuk yang K-nya 4. Kalau K-nya 9 sama di 9. Nah, ini kita buat peta kontur. Nah, kalau misalkan nanti menentukan K-nya kan ketinggiannya sama yang jadi saya bilang ini kan di atas nih tadi. Dia mengatakan apa? Nih. Mana nanti? Nah, ini. Ketinggian height or depth-nya itu sama dengan K-nya. Oke, jadi ketinggiannya. Ini K-nya. Paham ya?
ngomong apa ya. Nah, dari peta kontur ini, nah ditarik di sini. Ini kayaknya berapa? 1, ini kayaknya 4 nanti. Jadi bentuk gambarnya itu ditarik seperti ini. Paham nggak sih? Paham ya? Ini suara saya nggak di-mute kan? Nggak. Bu. Enggak, Bu. Jadi nggak pahami ini. ya, ini peta konturnya, yang sebelah kiri itu peta kontur, yang sebelah kanan kurva ketinggian. Oke, bisa dipahami? Ya, silakan dibuat peta kontur dan kurva ketinggian ada di forum diskusi ya. Diskusinya kan ada ya. Mana? Kok banyak tuh. Silakan dikerjakan ya. PR aja ya. saya. Nah, ini dibuat ya kurvanya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan kurva ketinggiannya ya. Ada pertanyaan lagi? Banyak latihan ya. Hari ini hanya terjadi itu loh ya. Domain, range, itu membuat kurva ketinggian, peta kontur. Mudah ya? Nggak apa-apa, bertahap. Ada pertanyaan? Susah ya? Atau bagaimana? Atau masih bingung? Ya cukup lah Bu, masih Bingungnya di bingung. mana? Agak kecepatan Bingungnya soalnya di Bu. mana? Bingungnya di mana? Kalau lihat kayak persamaan gitu loh Bu. Kayak lihat, Apa? Di mananya nih? coba Menemukan teman-teman apa yang nih? lain boleh. Ayo, di mana? Kalau saya kalian nggak tahu, kalian cuma ketawa ya, saya juga bingung gitu ya. Kalau buat saya Ini saya samakan dengan, Ibu jelasinnya ya kecepatan kenapa? gitu, Bu. Kayak kecepatan gitu jelasin. Oh, ini paham nggak membuat peta konturnya dulu? Hari dibuat dulu ini ya. Ini pada sumbu koordinat dulu ya. Ini paham ya? Buat peta kontur paham tidak? Ini kan X kuadrat plus 1/4 Y kuadrat. Dia kan Z-nya kan? Ibu izin nanya deh Bu. Dia kan sama dengan 1. Iya. Berarti peta kontur tuh rata-rata tuh kalau yang kayak lingkaran gitu ya Bu? Ya tergantung. Tadi kan nggak juga. Tadi kan apa? Ini kan elips ya. Elips kan? Tadi apa? Contohnya tadi apa dia? Lingkaran ya. Yang di awal Ini berarti lingkaran, Bu. lingkaran. Ya. Iya. Ini elips. Belum tentu juga. Ini macam-macam juga nih. Bentuk-bentuknya. Beda-beda. Oke. Beda-beda. Iya. Kalau ini yang tiga variabel. Berdasarkan K-nya. Jadi dia bentuknya kayak bola gitu. Ya. Lama juga sih sebenarnya. Iya. Gitu ya. Jadi dibuat dulu peta konturnya. Tadi kan untuk fx, y-nya, ini kan fx, y-nya ini sama dengan 1, 4, 9, 16. Dia kan sama dengan K kan? Nah, ini kan. Nah, berarti pada saat fx, y-nya ini 1, nih. Ya. Buat peta konturnya, tadi fx fungsinya kan ini, x kuadrat plus 1/4 y kuadrat. Ya kan? Nah, pada saat fx-nya 1, gitu ya, dia 1 kan? Berarti gimana? Berarti kan x kuadrat plus 1/4 y kuadrat sama dengan 1. Ini buat peta konturnya dulu ya. Nah, ini kan elips nih. Dia kan per 1. Berarti di sini, ini kan bentuknya seperti ini kan? Oh, ini kuadrat ya. Kuadrat sama b kuadrat. Gitu ya. Ini 4. Berarti kan b ini berapa? 2 kan?
Ini A-nya 1 kan? Ini kan seperti ini. Jadi di sini A-nya 1, ini B-nya 2. Kan gitu kan? Dia bentuknya elips kan berarti kan? A-nya 1, B-nya 2. Ini untuk K-nya yang warna biru nih warnanya 1. Sama dengan 1. Paham nggak saya ngomong apa nih? Yang rambut biru nih. Paham. Halo? Paham kan? Nah, pada saat 4, berarti ini sama dengan 4. Kalau 4 kan ini kan? Nih, saya nggak hapus nih. X kuadrat plus 1/4 Y kuadrat sama dengan 4. Kan kalau elips kan pasalnya dia sama dengan 1 kan? Nah, ini kan saya kalikan dengan 1/4. Ini kan sama dengan 1, jadi kan X kuadrat per 4 ditambah 1/16 Y kuadrat sama dengan 1. Paham nggak sampai sini? Nah, ini kan berarti kan sama dengan berapa? 4. A-nya kan 2. Jadi kan di sini kan A-nya berapa? 2 kan? Di sini 4 kan? Nah, ini kan berarti elips kan? Ini min 2, ini min 4. Ini kan seperti ini, min A, ini min B. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kan sama dengan 4. 9, 16 lakukan hal yang sama. Udah paham? Halo? Kok Iya, udah Bu. sampai jauh? Bingung. Iya. Nah, setelah itu, ini masih peta kontur. Nah, buat 3 dimensi gitu ya, Z-nya. Pada saat tadi kan Z-nya berapa? Ini kan sebenarnya Z-nya kan? Z-nya sama dengan K-nya 1. Kan kita ambil di sini 1, ini 1, 2, 3, 4 gitu kan? Paham nggak nih saya ngomong apa? Paham ya? Nah, pada saat 1, kan dia akan ditarik di sini. Gitu. Nah, pada saat dia K-nya 4, dia akan naik terus gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Paham nggak sih? Bisa dipahami ya? Ini kan Z-nya ya. Z-nya kan sama dengan ini tadi K-nya. 4, terus kemudian tambah lagi 16. Nah, seperti itu sih. Kalau mau diteruskan. Jadi ini kurva ketinggiannya, dan ini peta konturnya. Paham tidak sampai sini? Paham, Bu. Halo? Bu, maaf. Iya, Bu. Ya? Hah? Maaf, Bu. Tapi saya masih bingung kalau buat cara gambar kurva ketinggiannya, Bu. Kalau pakai peta kontur itu kan kita tinggal nyamain K-nya aja. Nah, terus kalau buat kurva ketinggiannya itu maksud Z-nya itu kayak gimana ya, Bu? Ya, harusnya di sini ya. Jadi nanti, ya ini kemarin saya coba gambar di, saya hapus dulu ya. Ya, kalian pakai aplikasi gitu ya. Susahnya di situ. Oke. Tuh, tambah. Ya, iya. Nah, kemudian di sini tadi pada saat dia ini dulu ya, X kuadrat plus 1/4 Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Berarti di sini dia 1 gitu ya, di X-nya 1 gitu ya, di sini 1 gitu ya. Terus kemudian ini berapa? Ini 2. Oh, salah. X-nya 1, ini 2 ya. Ya, berarti di sini ya. Sini gitu ya. Ini kalau saya tarik juga, dia di sini gitu ya. Ini juga sama. Tuh, ini 2, di sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi agak lonjong, tapi dia bentuknya kayak gini gitu ya. Kalau dibuat gambarnya bagus gitu ya. Nah, tapi di sini ingat, dia di 0,0. Jadi pada saat dia di 1, maka dia juga akan naik di sini. Ya.
dia akan bergeser juga ke sini, gitu ya. Dia akan naik 1 cm di sini, dia juga akan naik. Jadi nanti akan naik juga di sini. Kayak gitu. Pada saat 4 dan seterusnya dia akan seperti itu. Paham nggak saya ngomong apa? Halo? Jadi istilahnya kayak dipasangin titik-titiknya masing-masing ya Bu, XZ, YZ sama Iya, XY. Terus tapi baru dibuat garis. iya, iya baru ke atas kayak gitu. Jadi nanti kalau dia di atas lagi, gini, dia akan bentuknya kayak gitu tadi. Itu kayak gini dia bentuknya. Iya, ini kan dia akan naik ke atas lagi, gitu kan? Kayak gitu. Kalau mau digambar, tapi kan ini kayak lingkaran ya. Harusnya ini agak panjangan nih. Apa? Rasionya ini agak saya benarkan ya harusnya. Misalnya salah ini kayak lingkaran kan? Kayak tadi malah nih ya. Harusnya kan elips ya. Ya kan dia lebih elips ya. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak saya ngomong apa? Halo? Halo? Bisa kok. Ya, seperti itu ya. Dicoba ya. Kalau ini kemarin saya pakai ini GeoGebra. Kalau mau digambar ya kayak gini gitu ya. Ini kan pakai gambar kan? Ya. Berarti ini sungguhnya kayak gitu ya. Ini Z-nya, ini X-nya, ini X-nya. Jadi dibuat dulu. Di sini dulu. X dengan Y-nya dulu. Ya seperti ini udah beda kan? Nah, baru nanti ke atas. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini kan pada saat K-nya berapa tadi? 1. Kalau ini K-nya 2 kan berarti kan di sini kan? Naik kan? Kalau K-nya 4, ya kan? Kalau K-nya 4, di sini kan? Nah, tapi kan dia kan juga bertambah besar kan ini kan? Ya. Paham nggak saya ngomong apa? Halo? Paham, Bu. Paham Bu? Ibu mau Bisa nanya, ya? Bisa dipahami ya? Iya. Apa? itu nilai Z-nya tuh mungkin nggak sih Bu ada negatif gitu? Kenapa? Nilai Z-nya mungkin ada negatif nggak? Misal kayak nanti Z itu kan nilai dari fx, y-nya itu kan ya yang Ini. 1, 4, 9, Ini kan? 16. Saya apa itu sama dengan mungkin, K-nya? iya. Ya, tergantung soalnya tadi. Bisa juga mungkin. Tergantung soalnya. Jadi itu Nanti kan? nggak perlu positif gitu ya Bu ya. Pas misal dia negatif berarti Z-nya ke bawah. Z-nya ke bawah gitu Bu. Iya. Tapi nanti saya carikan soal yang positif aja, yang positif belum tentu bisa gitu ya. Coba dulu ini ya. Nah, berdasarkan ini. Jadi kan Z-nya kan K-nya ya. Berarti kan yang ini kan sebagai besar di sini. Paham nggak saya bilang apa tadi? Terkait dengan membuat peta kontur dan kurva ketinggian. Ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami ya? Dicoba latihannya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Sepertinya tidak ada, Bu. Insya Allah Coba, bisa. ya. Tapi bisa menangkap ya. Saya paham ya apa yang sudah saya ajarkan. Ya, bisa, Bu. Paham. Gitu ya, dicoba ya. Ini sampai jam berapa? Jam 3 berapa? Nggak tahu ya. Nah, masih ada waktu ya jam 3.50 tadi kata temenmu ya. Nah, kan masih ada waktu tuh. Bisa dikerjakan latihannya. Itu kan di latihan soal juga disuruh membuat juga. Saran saya buat dulu peta konturnya, kemudian disuruh buat kurva ketinggian. Sampai sini ada pertanyaan? Jika nanti ada misalkan next ke depan saya kalau ngajar agak cepat langsung aja bilang, jadi jangan seperti kayak tadi gitu ya, saya udah panjang ceritanya kayak gitu. Silakan dikerjakan. Baik, kalau nggak ada saya akhiri perkuliahan siang hari ini. Tolong dikerjakan ya forum diskusinya dan juga tugas ya, tugas individu ya. Iya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan sore hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live dulu, jangan lupa nanti rekamannya tolong ditautkan juga di Microsoft Teams ya, biar nanti kayak ada track record-nya gitu loh, jejaknya kita juga, kita kuliahan kayak gitu loh. Ya, saran aja dari saya. Terima kasih. Baik, Bu. Saya izin live dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.